Apa kekufuran mereka? Banyak sekali. Kekufuran orang-orang Syiah. Di antaranya membenci para sahabat Nabi Muhammad SAW. Hanya karena satu ini saja, ulama 4 mazhab, Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali, mengkafirkan orang-orang Syiah. أشهد أن أبا بكر وعمر أشهد أن أبا بكر وعمر وعثمان وعائشة وحفصة وحفصة في النار إن شاء الله أبرأ إلى الله وإلى رسوله من أبي بكر وعمر وعثمان وعائشة وحفصة وسائر أعداء أهل بيت رسول الله أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وآله صلوا على محمد وآل محمد. Syiah yang tidak kafir itu tidak membenci para sahabat Nabi SAW. Paling dia hanya mengatakan sebenarnya yang lebih pantas menjadi khalifah sepeninggal Nabi SAW adalah Ali bin Abi Thalib, bukan Abu Bakar dan Umar. Tapi dia nggak benci terhadap Abu Bakar dan Umar. Syiah seperti itu yang masih muslim. Tapi hari ini nggak akan kita temukan, atau sangat sulit kita temukan. Yang berkembang di mana-mana justru Syiah yang paling kafirnya. Kenapa? Karena didukung oleh Iran. Itu penyebab Syiah tersebar di seluruh dunia hari ini. Karena didukung oleh Iran. Sebab jemaah sekalian, cita-cita mereka untuk menguasai dunia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yusyrik billahi faka'annama kharra minas sama'i fatakhtafuhu at-tayr aw tahwi bihi ar-rih fi makanin sahiq." Dan barang siapa yang mempersekutukan Allah, maka seakan dia jatuh dari langit, kemudian disambar oleh burung atau diterbangkan oleh angin sampai ke tempat yang sangat jauh. Ayat ini berbicara tentang gambaran kehidupan orang musyrik. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fatakhtafuhu tayr." Kemudian dia disambar oleh burung. Kata para ulama, ini adalah perumpamaan setan yang menguasai orang kafir, orang musyrik. Apabila dia berbuat syirik, maka benar-benar dia dikuasai oleh setan bagaikan seekor burung besar yang kuat yang mencengkram dirinya. Maka kemana saja burung itu mengarah, dia hanya bisa pasrah. Seperti itulah keadaan orang musyrik. Apa saja yang diinginkan setan, itulah yang mereka lakukan. Sehingga kita jangan heran jemaah sekalian, orang musyrik, orang kafir itu sanggup melakukan sesuatu yang paling nggak masuk akal. Sebagai contoh saja, apa yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi hari ini terhadap kaum muslimin di Palestina. Sangat nggak masuk akal. Tetapi jemaah sekalian, hanya tidak masuk dalam berita. Tapi orang yang mengetahui langsung dari korban mengetahui. Yang dilakukan oleh orang-orang Syiah Iran terhadap kaum muslimin di Suriah, itu lebih dahsyat daripada yang dilakukan oleh orang Yahudi terhadap kaum muslimin di Palestina. Jumlah umat Islam yang mereka bantai, yang mereka bunuh, itu jauh lebih banyak dibandingkan yang dibunuh oleh orang-orang Yahudi di Palestina. Makanya aneh, sungguh bodoh kita kalau menganggap Iran itu pahlawan hanya karena mereka melawan Amerika. Lihat catatan, dan baru-baru ini juga diungkapkan langsung oleh Presiden Suriah, bahwa Iran membantai umat Islam di Suriah di masa kepemimpinan rezim Syiah yang dahulu itu sampai jutaan orang. Itu jauh melebihi apa yang dilakukan oleh orang Yahudi terhadap Palestina selama puluhan tahun. Belum lagi yang dibantai oleh Iran di Irak, di Libanon, di Yaman, dan masih banyak lagi. Maka sangat aneh kalau hari ini kita menganggap mereka adalah pahlawan. Andai mereka berniat berjihad di jalan Allah melawan Amerika dan Yahudi, maka jihad mereka tertolak. Karena mereka adalah orang-orang yang kafir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan dosa kekafiran itu menghalangi diterimanya jihad mereka. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala, "Wa may yakfur bil imani faqad habita amaluhu wa huwa fil akhirati minal khasirin." Barang siapa yang kufur terhadap keimanan, maka terhapuslah amalannya dan dia di akhirat kelak termasuk orang-orang yang merugi. Apa kekufuran mereka? Banyak sekali. Kekufuran orang-orang Syiah. Di antaranya membenci para sahabat Nabi Muhammad SAW. Hanya karena satu ini saja, ulama 4 mazhab, Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali, mengkafirkan orang-orang Syiah. Imam Malik rahimahullah berdalil dengan firman Allah Subhanahu wa ta'ala tentang keadaan para sahabat Nabi SAW, liyagidha bihimul kuffar. Allah jadikan para sahabat itu dalam keadaan yang sangat baik agar orang-orang kafir membenci mereka. Sehingga kata beliau, orang-orang Syiah itu kafir karena membenci para sahabat Nabi Muhammad SAW.
Wasallam. Bahkan lebih parah lagi, mereka mengkafirkan para sahabat dan istri-istri Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat yang terbaik Abu Bakar dan Umar dikatakan oleh Khomeini sebagai dua berhala Quraisy. Mereka juga menuduh para sahabat telah merubah-rubah Al-Quran. كل من لا يعتقد بتحريف القرآن كافر منحرف عن آل محمد عليه السلام. كافر 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 كافر. كإيمانك واعتقادك بأن هذا كلام الله يجب أن تؤمن بأنه وقع فيه التحريف. Oleh karena itu jamaah sekalian, Al-Quran yang kita imani hari ini dianggap tidak benar oleh orang-orang Syiah. Mereka tidak mengimani Quran kita. Dan mereka mengatakan mereka punya Quran sendiri yang 3 kali lebih tebal daripada Quran kita dan 1 huruf pun tidak ada yang sama. Dan mengingkari Al-Quran atau menganggap Al-Quran sudah tidak asli termasuk kekufuran. Karena itu sama dengan mendustakan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun." Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan kamilah yang akan menjaganya. Maka umat Islam harus yakin Al-Quran akan selalu terjaga sampai hari kiamat. Karena itu janji Allah di dalam Al-Quran. Tapi orang-orang Syiah tidak yakin. Lalu bagaimana kalau ada orang Syiah yang seakan-akan juga memuliakan Al-Quran, berdalil dengan Al-Quran, maka ketahuilah dia sedang taqiyah, sedang berpura-pura supaya tidak dianggap sebagai Syiah. Begitu pula kalau ada orang Syiah yang memuliakan Sahih Al-Bukhari, Muslim, Abu Dawud, At-Tirmidzi, Ibnu Majah, Nasa'i, dan lain-lain, maka dia sedang taqiyah. Karena jamaah sekalian, inti daripada agama Syiah yang tertulis dalam kitab-kitab mereka nggak boleh sama dengan Ahlus Sunnah. Mereka anggap Ahlus Sunnah kafir tanpa ada dalil tentang itu. Adapun ulama 4 madhab, mereka mengkafirkan orang Syiah itu karena ada dalil. Di antaranya dalil tentang kafirnya orang yang membenci sahabat Nabi SAW. Begitu pula dalil mereka mendustakan Al-Quran, menganggap Al-Quran sudah dirubah-rubah oleh para sahabat Nabi SAW. Mereka juga menuhankan Ali bin Abi Thalib. Mereka berdoa kepada beliau. Mereka mengatakan, "Ya Ali." Mereka juga berdoa kepada Al-Husain, "Ya Husain, tolonglah kami." Padahal doa itu adalah ibadah yang hanya boleh ditujukan untuk Allah semata. Kalau kita bicara tentang kekafiran orang-orang Syiah, sangat banyak. Sehingga meskipun hari ini mereka mengklaim berjihad melawan Amerika dan Yahudi, maka jihad mereka tertolak karena mereka kafir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sungguh aneh kalau kita menganggap mereka pahlawan. Mungkin ada yang mengatakan, bukankah ada Syiah yang masih Muslim? Tidak semua yang kafir? Jawabannya betul. Tapi di zaman sekarang, mungkin sudah tidak ada jenis Syiah seperti itu. Syiah yang tidak kafir itu tidak membenci para sahabat Nabi SAW. Paling dia hanya mengatakan, sebenarnya yang lebih pantas menjadi khalifah sepeninggal Nabi SAW adalah Ali bin Abi Thalib, bukan Abu Bakar dan Umar. Tapi dia nggak benci terhadap Abu Bakar dan Umar. Syiah seperti itu yang masih Muslim. Tapi hari ini nggak akan kita temukan. Atau sangat sulit kita temukan. Yang berkembang di mana-mana justru Syiah yang paling kafirnya. Kenapa? Karena didukung oleh Iran. Itu penyebab Syiah tersebar di seluruh dunia hari ini. Karena didukung oleh Iran. Sebab jemaah sekalian, cita-cita mereka untuk menguasai dunia. Itulah sebabnya mereka bukan hanya menyerang Yahudi, mereka serang juga negara-negara kaum muslimin. Yang mereka lihat lemah, itu mereka serang. Maka jangan sampai kita menganggap mereka sebagai pahlawan. Mereka adalah musuh Islam.